Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Arlingga Setiawan, NPM 210301208 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Ibu Harmanita SEMM yang saya hormati. Baik, langsung saja ke bab yang pertama, kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. 1. Sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan atau para penjajah merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. 2. Para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. 3. Kesejahteraan, penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Langsung saja, karakteristik umum negara sedang berkembang berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Negara-negara di dunia diadakan dua kelompok besar. 1. Negara-negara yang sudah maju atau developed. Negara yang termasuk negara maju adalah Amerika Utara atau Zealand, Australia, dan Jepang. Kelompok ini dinamakan kelompok negara dunia 1. Negara-negara komunis atau sosialis yang terdapat di Eropa Timur dimasukkan ke dalam kelompok negara maju atau negara dunia 2. 2. Negara-negara sedang berkembang atau developing sering disebut dunia 3 atau negara selatan. Sebagai besar negara sedang berkembang terdapat perlindungan. Langsung saja, paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian yang bangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk memperjuangkan kegiatan ekonomi dan mempertimbangkan tingkat dan kedapatan masyarakat dalam jangka panjang. Bangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Yuk lanjut bab 1 ke bab 1 selanjutnya. Strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagian tujuan strategi pembangunan di banyak negara sedang berkembang, hal ini juga terjadi di Indonesia dengan pengalaman sebelumnya. Maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan. A. Teori Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan. 1. Masa pertumbuhan. 2. Masa pertemak. 3. Masa bercocok tanam. 4. Masa perdagangan. 5. Masa perindustrian. Teori Karimov dalam bukunya The Spatial Oval Pamba menggunakan masyarakat menjadi 3. Feodalisme, 2. Kapitalisme, 3. Sosialisme. Teori pertumbuhan struktural. Teori Berdelisme. 2. Sistem sosial yang bertanda yang berdampingan di mana atau satu tak bisa mengusal sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. Masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. B. Teori pertumbuhan Ahrul Hits. Idealisme ekonomi penguasa. Dalam ekonomi suatu negara dasarnya terbagi 2. Perekonomian tradisional, perekonomian modern. Harsh teori perbangunan membuat perkelompokan negara disesuaikan dengan perubahan aktual dengan tingkat pendapat negara disesuaikan dengan perubahan seksual di tingkat pendapatan. 1. Negara dengan insorme per kapita kurang dari 6.000 $, di kelompok negara sedang berbangun. 2. Negara yang insorme per kapita 6.000 $, hingga sampai 3.000 $, digolongkan negara dalam distribusi pembangunan. Lanjut, strategi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. 1. Pembangunan pertanian. Saat ini sektor pertanian masih berperan dalam pembangunan ekonomi serta penurunan kemiskinan di Indonesia. Ada 3 aspek dalam penggunaan pertanian yang telah memberi kontribusi dalam perguruan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Aspek tersebut antara lain: 1. Revolusi teknologi pertanian. 2. Pembangunan pertanian di luar. 3. Pembangunan distribusi Jawa dengan pola distribusi. B. Pembangunan DSM diluarkan dengan kebijakan akses tahap konsumsi, layanan, konsumsi produk kesehatan dan gizi. Kebijakan pendidikan formal dan non formal. Pembinaan kesehatan. Ada 3 faktor yang menentukan kebijakan ini. Itu lanjut bab 1 ke bab 2. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan dalam macam-macam, yakni tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat kedapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minum KFM, dan tingkat kesejahteraan. Baik, lanjut kerjasama ekonomi ASEAN. Dalam rangka menciptakan hasil dan lebih baik dalam kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. 1. Menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik, contohnya melalui dialog antara negara. 2. Menarik investasi asing untuk masuk pada Asia dan meyakinkan mereka akan membangun atau stabilisasinya.
3. Mengalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi di antara sesama ekonomi ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Lanjut, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengolah sumber daya. 2. Dan ada yang membentuk suatu pola kementerian antara kementerian daerah dengan sektor setwa untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Lanjut, bab 2. Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Aspek sumber ada 2 sumber untuk mengalih konsep-konsep, yaitu sumber wahyu atau nakli, sumber san akli atau jihad. Aspek isi sistem perekonomian yang utuh, terpadu, ekstrem dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individu sosial, lahir dan batin, kementerian spiritual dari generasi ke generasi dunia dan akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, yaitu 1. Tata nilai. Tata nilai fundamental, tata nilai yang seharusnya menggunakan pada diri manusia dan selalu tercermin dan segala aspek kehidupan. Contohnya nilai takwa, surat Al-Baqarah ayat 2-5. 2. Sumber daya ekonomi, sumber daya manusia yang sebagai khalifah. Al-Baqarah surat ayat 30, Al-An'am 160. Manusia dengan struktur yang paling sempurna. 26. Sumber daya alam, tanah air, sinar matahari, minyak atau batu bara, panas bumi, dan lain-lainnya dikelola secara efisien dan efektif. Surat Al-Baqarah ayat 29. Sumber daya lainnya Baitul-Mal, lembaga perdagangan negara, zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga perbankan syariah sebagai kewenangan perbankan syariah. Lanjut ke bab 3, sejarah perkembangan ekonomi sosial dan politik di Indonesia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi bab hidupnya. Upaya tindak manusia memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan kegiatan konsumsi, produk, distribusi. Terdapat bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurut uang punya 3 fungsi: alat tukar, menukar, nilai penimbulan kekayaan. Perkembangan sosial politik ini ekonomi di Indonesia. Perkembangan sosial dan politik di Indonesia periode tahun 1950 sampai 1957. Sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Periode tahun 1957 menjadi sengketa Irian Barat. Periode tahun 1969 berakhirnya Presidensi 30S PKI Indonesia. Periode 1994 PJP 2 atau 1994 sampai 1995. Kemudian bukan berarti bersifat individual, tapi mampu mengurus dirinya sendiri dengan tatap membuka diri untuk harus keluar masuk teknologi dan modal dari negara lain, tapi bukan suatu ketergantungan. Lanjut bab 4, ekonomi pembangunan preventif konvensional. Pengertian sistem adalah 1.
kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi satu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Pengertian subsistem ekonomi, sistem perekonomian, satu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan kesepakatan kelembagaan dengan suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu satu, kepemilihan, dua, faktor, dua, produksi, dua, keluasan kompetisi, tiga, perasaan pemerintahan. Beberapa sistem perekonomian yang dianut sebagai negara: satu, sistem perekonomian kapitalisme, dua, sistem perekonomian sosialisme, tiga, sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian kapitalisme adalah keleluasan yang sangat longgar bagi setiap orang yang memiliki faktor-faktor produksi, konsumsi individu, dimenuhi kebutuhan hidup, persaingan dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Sistem perekonomian campuran Pancasila, faktor-faktor produksi yang ada boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta, dan ada yang hanya boleh dikelola dengan negara saja. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi moral agama, sehingga dalam melakukan ekonomi, baik itu individu atau kelompok, selalu dinasi oleh kekuatan moral dan etika tradisional, yaitu Pancasila. Ciri-ciri ekonomi Pancasila: roda ekonomi dan digerakkan oleh kekuatan moral dan etika tradisional. Ada keinginan yang kuat dari untuk mewujudkan pemersyaratan ekonomi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.